warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suluhudia Rafidia Sahmat dari Program Studi Pendidikan Matematika Institut Agama Islam Negeri Ambon. Di sini saya akan menjelaskan salah satu soal dari cabang ilmu matematika yaitu statistika dalam tugas matematika Islam. Kita punya sebuah soal yang berbunyi, salah satu keutamaan sholat tahajud ialah diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakit-penyakit berbahaya. Maka dari itu diwajibkan untuk seluruh mahasantri putri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Ambon untuk melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Berikut ini data jumlah mahasantri putri yang melaksanakan sholat tahajud berjamaah dalam Ini merupakan data dari sholat tahajud berjamaah santri putri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Ambon, yaitu hari Senin sebanyak 58 orang, Selasa 54 orang, Rabu 48, Kamis 50, Jumat disuruh untuk menghitung nilai min, median, dan modus dari data di atas, data ini. Yang pertama yang kita lakukan untuk mencari min, median, dan modus adalah urutkan terlebih dahulu mana yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini jumlah yang atau data yang terkecil yaitu 41,48,48. Selanjutnya 50, 51, 54, dan 58. Setelah itu kita mencari nilai min atau nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Rumus dari min yaitu kita jumlahkan seluruh data ini. Jadi 41 tambah 48 tambah 48 tambah 50 tambah 51 tambah 54 tambah 58 dan dibagi dengan jumlah atau banyaknya data, yaitu 7 hari, sebanyak 7 hari. Selanjutnya jumlahkan seluruh data ini, hasilnya adalah 350 dan dibagi 7 sama dengan 50. Jadi min dari data tersebut, data di atas adalah 50. Yang kedua yaitu median. Median atau juga disebut dengan nilai tengah. Untuk mencari median, untuk data ganjil di sini merupakan data ganjil karena hanya 7, yaitu rumusnya med sama dengan x n tambah 1 per 2. Jadi n merupakan banyaknya data atau jumlah data itu 7 tambah 1 dibagi dengan 2, hasilnya 7 tambah 1 sama dengan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Di sini 4 merupakan urutan keempat dari data di atas adalah 50. Jadi median atau nilai tengah dari data di atas adalah 50. Selanjutnya adalah modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul atau frekuensi angka terbanyak atau yang sering muncul. Di sini kita bisa lihat datanya. Nilai atau angka yang sering muncul adalah 48. Jadi modus dari data di atas adalah 48 karena frekuensi muncul angka yang paling banyak adalah 48. Oke, jadi itu salah satu soal yang sudah saya jelaskan. Mungkin dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena di sini kita sama-sama belajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandi Tamge. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika dalam konsep Islam. Ya, masuk kepada materinya yaitu tentang peluang. Di sini ada contoh soal matematika dalam konsep Islam, yaitu dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 185 pada ayat ke-105 disebut firman Allah yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Di sini
ada misalnya A adalah kejadian munculnya kematian. Ruang sampel S yaitu 1, 2, 3 sampai 62, di mana ini ruang sampelnya S ini adalah umur, sehingga NS yaitu 62 dan A 2, 3, 5 sehingga N A sama dengan 3. Peluang kejadian A, sini ada rumus PA sama dengan 3/62 sama dengan 1/2. Misal B adalah kejadian orang yang masih hidup, dan B sama dengan 2, 4, 6 ini adalah umur, sehingga irisannya A iris B sama dengan 2 dengan N A iris B sama dengan 1. Peluang kejadian P, A iris B N sama dengan N dalam kurung A iris B per NS sama dengan 1/62. Jadi peluang munculnya orang yang masih hidup dengan syarat munculnya kejadian orang yang meninggal dengan rumus PB A sama dengan P A iris B per PA PB A 1/62 per 1/2 sama dengan 1/3. Jadi peluang muncul orang yang hidup dengan syarat munculnya kejadian orang yang meninggal adalah 1/32. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi peluang dalam konsep Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Muhammad. Di sini saya akan membahas tentang materi peluang SMA kelas 1 semester 2. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang peluang. Perhatikan beberapa kejadian peristiwa berikut. 1. Munculnya mata dadu 7 dari hasil pelemparan sebuah dadu. 2. Kelahiran seorang bayi laki-laki. 3. Terambilnya kartu bernomor 11 dari satu set kartu remi. 4. Kematian seorang manusia. 5. Terbitnya matahari setiap harinya. 6. Munculnya api di kedalaman lautan. 7. Seekor kucing dapat berbahasa Indonesia. Penyelesaiannya yaitu suatu kejadian memiliki peluang 0, berarti kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. 1. Munculnya mata dadu 7 dari hasil pelemparan sebuah dadu merupakan kejadian yang tidak mungkin terjadi karena jumlah mata dadu tertinggi pada dadu adalah 6. 2. Kelahiran seorang bayi laki-laki adalah kejadian yang biasa atau mungkin terjadi. 3. Terambilnya kartu bernomor 11 dari satu set kartu remi merupakan kejadian yang tidak mungkin terjadi karena kartu remi hanya sampai bernomor 10. 4. Kematian merupakan kejadian yang pasti dialami oleh setiap manusia, memiliki peluang 1. 5. Terbitnya matahari setiap pagi merupakan kejadian yang pasti terjadi, memiliki peluang 1. Munculnya api di kedalaman lautan merupakan hal yang mustahil karena api tidak akan menyala di dalam air. 7. Seekor kucing dapat berbahasa Indonesia merupakan kejadian yang mustahil. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kejadian dengan peluang 0 adalah 1, 3, 6, dan 7.